gimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, program Go Healthy seperti yang Anda tahu kita hadir setiap harinya dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Jadi bagi Anda nih yang punya masalah kesehatan dan ingin berbagi cerita sama kita di sini, kami persilahkan, kami tunggu cerita Anda. Ya pemirsa, hari ini kita sudah terhubung melalui virtual dengan seorang pria yang sangat menjaga kesehatannya. Beliau merupakan abdi negara. Halo, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan berbincang langsung dengan Bapak Dedi, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin, halo. Halo Mbak I, sehat selalu Mbak I. Di sampingnya juga ada yang tidak kalah sehat di sini. Cantik sekali hari ini. Ada Mbak Preti. Halo Ai. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Pak Dedi, Bapak seorang abdi negara pasti dituntut untuk menjaga kesehatan. Iya kan? Tapi pernah nggak Ya, Bapak betul. mengalami ada keluhan-keluhan gitu? Pernah nggak? Kalau keluhan seperti manusia normal pada umumnya ya, kalau sakit kepala, pegal-pegal, itu ya saya rasa lumrah lah itu. Jam bekerjanya ini normal nggak? 9 to 5 atau terkadang suka dibalik nih? Dulu nih cerita dulu nih ya, itu saya kan kebetulan 85% hidup saya di laut. Oh, Saya 85%. jaga perairan gitu ya. Namanya kapal berlayar otomatis harus dijaga. Nah yang jaga ini kan ada ketentuan-ketentuan jaganya. Seperti saya misalkan saya berjaga siang hari dan larut malam. Nah itulah rutinitas seperti itu. Dan itu juga setelah kegiatan selesai itu tidak bisa istirahat. Karena ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan. Jadwalnya atau kegiatan cukup padat juga. Berarti susah tidur, kepala pusing, dan lain itu juga sering dirasakan? Kepala pusing, susah tidur, kalau ya, itu sering saya alami sih. Karena kan kita hidupnya tidak normal, maksudnya tidak normal, tidak sesuai dengan waktunya orang istirahat. Info yang kami dapat, Bapak sudah menggunakan teknologi laser, benar? Betul, betul. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Setelah memakai alat tersebut ya kondisi badan tuh lebih cenderung lebih enak. Tidur pun tidak ada hambatan, tidak susah. Kadang-kadang kita mau tidur itu kan susah. Yang Bapak ketahui dari teknologi laser, manfaatnya apa aja sih Pak? Jadi saya lihat tuh banyak manfaatnya seperti ya untuk peredaran darah, jantung, ya banyak manfaatnya. Dia tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan saya rasakan manfaatnya. Tentara itu kan selalu dicek ya, periodik untuk kesehatan. Apalagi umur saya kan sudah di atas 40 tahun itu. Itu jadi untuk lab itu lengkap, gula darah normal, terus juga kolesterol, tekanan darah. Sampai dengan saat ini tekanan darah alhamdulillah masih normal-normal, termasuk juga oksigen darah juga masih normal. Senang ya? Yes. Mas Boy dan juga Mbak Preti di sini kita ketemu narasumber yang gagah, seorang abdi negara yaitu Pak Dedi. Beliau juga mengatakan bahwa kesehatan itu nomor satu buat beliau, karena kan kalau kita ngomongin fisik seorang abdi negara ini merupakan bekal buat Pak Dedi. Kita bicara Pak Dedi ini seorang abdi negara. Jadi terlihat nih di kamera, di layar, di monitor terlihat beliau itu sehat sekali. Karena tadi hasil laboratoriumnya semuanya baik ya, artinya gula darahnya terkendali, kemudian kolesterol terkendali, tekanan darah terkendali. Pola hidup Pak Dedi ini ada beberapa hal yang kalau kita bicara memang kelihatannya harus seimbang. Ya, antara bekerja, beristirahat, kemudian beraktivitas, berolahraga termasuk di situ ya. Nah, Pak Dedi ini kan tadi hampir 80% masa hidupnya sering tidurnya atau dia ada shift-shift malam yang itu. Nah, ini nih suatu kondisi yang untuk pemirsa juga kalau mengalami hal seperti itu harus segera mengantisipasi. Jangan sampai kemudian ya sudahlah memang karena shift malam dan segala macam kemudian ya setelah itu tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga aktivitas olahraga. Jadi penjagaan kesehatan itu memang harus dilakukan pertama oleh diri kita sendiri, kedua adalah dilakukan secara terus-menerus. Pola hidup sehat itu ada 4 pilarnya ya kalau kita bicara, mulai dari pola makannya, kemudian olahraganya, kemudian istirahatnya, dan juga faktor manage stresnya. Tapi tadi juga Pak Dedi mengatakan dia sempat sekali sebelum dia pindah ke Jakarta gitu, sebelum kantoran kan ini beliau 85% hidupnya di kapal dan shift-shiftan. Kadang-kadang malam pindah ke ini. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita kerja shift
Van, kurang tidur ini kan pasti berdampak ke stamina tubuh kita nantinya Pasti ketika kita berbeda, bekerja. semuanya pasti berbeda. Jangankan seseorang yang mengalami kekurangan tidur atau perbedaan jam tidur dalam waktu berkepanjangan. Kita aja kalau 3 hari kurang tidur tuh rasanya gimana sih? Pasti udah gak enak ya badannya. Tensi bisa naik, betul. metabolismenya mengalami gangguan, tidak jarang akhirnya nanti kolesterolnya ikutan naik, gula darah ikutan naik karena kan ada stres fisik. Harus tetap berjaga lebih dari 24 jam atau istirahatnya kurang. Itu pasti memicu tuh lonjakan-lonjakan gula darah atau kolesterol karena gangguan dari metabolisme. Kita memang dianjurkan untuk tidur minimal 7 jam di malam hari. Tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak seperti Pak Dedi atau pemirsa di rumah yang sama-sama pekerja shift. Apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, pastikan setelah selesai shift itu istirahatnya harus maksimal. Lalu yang kedua, jangan didiforsir. Kita harus jaga nih pilar-pilar pola hidup yang lain seperti yang Mas Boy tadi sudah jelaskan. Kalau tidur itu kan salah satu pilarnya. Kita maksimalin di pilar yang lain. Dari makannya kita harus jaga dengan baik, gizinya harus seimbang, aktivitas fisiknya juga harus ada, harus olahraga, lalu harus bisa mengelola stres dengan baik. Pak Dedi ini menganut prinsip yang baik nih, ya Mas Boy ya? Ya, setuju sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Udah jaga pola hidup sehat, olahraganya juga bagus, habis itu pemeriksaan kesehatan secara rutin dan melengkapi upaya kesehatannya dengan teknologi laser. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Dedi dan juga ingin mengulas lebih dalam seperti apa sih manfaat dari teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Dedi. Tapi setelah satu ini, jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa Go Healthy, yuk kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Dedi Wardana, seorang abdi negara, usianya masih muda, 45 tahun. Halo Pak Dedi, masih terhubung sama kami di sini? Nah, Pak Dedi adalah seorang abdi negara di mana kita tahu kalau abdi negara itu yang namanya stamina fisik itu adalah nomor 1. Sebelum sekarang nih di kantor, Bapak ini sempat bertugas di perairan. Banyak di kapal, jarang tidur, shift-shiftan dan lain-lain. Itu Bapak rasainnya kayak gimana sih Pak? Apa yang Bapak rasakan dalam tubuh Bapak? Tekanan darahnya itu tidak normal gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang di leher itu seperti berat gitu. Ya, jadi ya pokoknya kondisi badan itu seperti lesu. Gitu. Ketika Bapak shift-shiftan gitu biasanya nih kalau orang awam nih kayak saya Pak gitu, kalau misalnya malam begadang dan lain-lain gitu tuh kadang-kadang suka diisi sama ngemil-ngemil cantik. Pokoknya dimakan aja deh supaya tetap terjaga. Bapak melakukan itu juga nggak? Sebetulnya memang ada, khususnya pada saat tengah malam ya. Tetapi saya pribadi saya tahu sebetulnya jam itu bukan jam untuk jam makan sebetulnya. Jadi untuk antisipasinya ya menggunakan metode laser dan sebagainya untuk menormalkan kembali ini sirkulasi darah saya. Manfaatnya dirasakan apa ketika menggunakan teknologi laser itu? Badan itu kalau seperti habis jaga ataupun bangun tidur tuh fresh kembali. Kemudian yang seperti pegal-pegal di leher apa itu ya berkurang lah. Ya. Jadi pada suatu ada istilahnya alarm, ada alarm kegiatan-kegiatan ya kita harus laksanakan. Kegiatan tetap berjalan, kesehatan tetap terjaga. Biar kita sehat, keluarga nanti yang menunggu di rumah juga senang. Wih, keren. Iya, ini sesuatu yang bisa kita pelajarin hari ini dari Pak Dedi. Kegiatan tetap berjalan, kesehatan tetap terjaga. Ini harapan semua orang, terutama orang-orang yang memang harus bekerja pada malam hari. Kalau kita berbicara masalah dampak dari kurang tidur, pada saat mengalami kekurangan tidur atau berusaha untuk berjaga aja, itu kan udah ada dampaknya tuh. Pertama, jadi ngemil. Ada juga yang sambil ngopi, sambil ngerokok. Dan tidak jarang, banyak yang di luar sana berusaha untuk minum minuman berenergi. Bener. Minuman konsentrat yang tinggi akan gula. Akhirnya apa yang terjadi? Otomatis metabolismenya juga mengalami gangguan. Tensi bisa ikutan naik, gula darah bisa naik, kolesterol bisa naik. Nantinya akhirnya kualitas darahnya memburuk, pembuluh darah bisa kaku. Dan kalau tidak ditanganin segera, faktor resiko tersebut bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Kalau darah sudah kental, pembuluh darah sudah kaku, bisa ada sumbatan. Kalau di otak, nanti jadi stroke. Kalau di jantung, nanti jadi serangan jantung. Kalau di ginjal, nanti jadi gagal ginjal. Banyak akibat yang bisa terjadi. Nah, tapi kita contoh nih, kita lihat Pak Dedi. Pada saat dia mengetahui, oh kegiatannya tetap harus berjalan. Kesehatannya dijaga.
dengan menggunakan upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini sendiri bisa membantu mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Makanya setelah digunakan rasanya badannya lebih enak, lebih segar, lebih berenergi setelah istirahat. Dan istirahat setelah jaga di shift malam hari juga lebih maksimal. Kok bisa? Karena teknologi laser itu bisa merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon melatonin. Melatonin ini adalah pengantar tidur. Jadi ketika kadarnya optimal, maka seseorang bisa tidur lebih lelap, kualitas tidurnya bisa lebih baik, kuantitas tidurnya juga cukup, bangunnya akhirnya segar. Ini menarik ya, jadi tubuh kita ini memang punya suatu mekanisme yang sangat luar biasa. Yang sudah diciptakan Tuhan, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita secara gratis nih ya. Artinya kita diberikan kesehatan, nah kita harus menjaganya dengan baik. Ya, tubuh kita ini memang kan dari sejak kita dilahirkan, ya kemudian dengan berjalannya waktu ini akan terus berproses ya, akan terus bekerja, akan terus mensupport supaya kita bisa tetap beraktivitas, tetap kita produktif. Nah bagaimana dia mensupportnya? Yang utama kalau kita bicara organ vital itu kita bicara adalah jantung, otak ya, kemudian ya organ-organ yang lainnya, paru, ginjal, hati semuanya itu juga harus terjaga dengan baik. Nah, dia itu bekerja terus siang malam tanpa henti. Kalau kita bicara jantung, nah jantung ini akan bekerja terus memompa aliran darah yang ada dalam tubuh kita supaya tubuh kita ini semua mendapatkan aliran darah yang baik. Nah, artinya di situ dia dapat oksigen, dapat suplai makanan sehingga sel-sel itu bisa bekerja. Dalam pembuluh darah itu ada yang namanya zat disebut dengan nitric oxide ya. Nitric oxide itu diproduksi oleh tubuh kita. Jadi Tuhan sudah berikan itu. Nah, dia akan bekerja supaya pembuluh darah kita tidak menjadi kaku, supaya tidak menjadi menyempit. Ya, karena kalau kaku menyempit tadi kerja jantung akan terhambat juga, akan berat. Ini akan berdampak pada peningkatan tekanan darah kita. Ya. Jadi untuk supaya kualitas darah kita bagus, supaya kadar nitric oxide itu bagus, maka kita juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja dari nitric oxide supaya tadi kualitas pembuluh darah kita akan menjadi elastis, ya, akan menjadi lebih lentur, ya, akan menjadi lebih lebar sehingga tekanan darahnya akan bisa terkendali. Kalau kita sudah melakukan ini nih semuanya gitu ya, tapi ada upaya lain nggak supaya kesehatan kita tuh tetap meningkat, Mbak Preti? Yang harus dijaga lagi yaitu saraf dan otot. Berbicara masalah otot, kenapa sih kita penting menjaga volume otot kita? Karena otot kita bertugas untuk menopang beban tubuh kita. Agar beban kepersendian juga menjadi lebih ringan. Bisa mencegah terjadi peradangan sendi, pengapuran sendi. Dan juga dengan volume otot yang baik, massa tulang juga menjadi lebih baik. Jadi bisa membantu mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang atau osteoporosis. Lebih dari 80% gula darah dan lemak darah kita itu dibakar oleh otot kita. Kita secara normalnya aja seiring dengan meningkatnya usia itu volume otot kita sudah menyusut. Tambah lagi kita gak pernah aktivitas fisik, gak pernah olahraga, lebih menyusut lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Pembakarannya pun menurun. Tidak jarang akhirnya gula darah naik, kolesterol naik, dan akhirnya resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga meningkat. Jadi apa nih, bagaimana nih caranya kita menjaga otot kita? Jadi yang pertama adalah kita harus tetap aktif, melakukan aktivitas fisik. Tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak pemirsa di luar sana yang mengalami kesulitan untuk bergerak. Kadang udah merasa terlalu lemas atau tidak ada waktunya atau memang memiliki keterbatasan fisik, contohnya para penderita stroke. Disinilah hadir teknologi NMES yang membantu kita untuk meningkatkan kesehatan kita lagi. Nanti dijelaskan lebih detail ya Mbak Preti, cara kerja dan juga bagaimana manfaat dari teknologi NMES. Jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin sehat seperti Pak Dedi, contoh dong seperti apa yang dilakukan Pak Dedi. Selain menjaga kesehatannya dengan mengatur pola hidup sehat, lalu juga olahraga, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi saya mau ingetin untuk Anda yang punya masalah kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan juga komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, bukankah indah jika kita bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga sejak dini? Saya yakin Anda pasti bisa. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula, serta kolesterol yang tinggi.
dan bahkan juga bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 laser merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya cukup pada garis pergelangan tangan yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS dapat digunakan pada area otot yang membutuhkan. Bagi Anda pemirsa setia Go Healthy, jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal therapy kit secara gratis. Ini adalah aksesoris tambahan Aku Laser Ultimate digunakan pada rongga hidung kita yang bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi tunggu apa lagi? Segera ambil handphone Anda sekarang juga dan hubungi nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai cara Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kita contoh apa yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dedi Wardana, usianya 45 tahun. Beliau adalah seorang abdi negara. Nah, beliau ini mengakui bahwa yang namanya fisik menjadi bekal utama dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi, beliau ini sangat menjaga kesehatan. Selain pola tidur yang dijaga, pola makan dijaga, lalu juga olahraganya juga dijaga, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Dan banyak sekali manfaat yang Bapak rasakan ya Pak Dedi ya setelah menggunakan teknologi laser. Sangat terasa bagi saya, apalagi sudah tidak di kapal lagi. Itu sangat kelihatan lah fungsinya, saya buktikan sendiri. Mungkin nggak teman-teman di kantor Bapak, rekan-rekan yang lain juga terinspirasi dari Pak Dedi yang sudah menggunakan teknologi laser dan juga merasakan manfaatnya, jadi pada ikutan pakai semuanya? Banyak sebetulnya. Sebelum di Jakarta kan juga Surabaya. Di Surabaya juga ada beberapa yang pakai, termasuk di Jakarta juga ada beberapa yang pakai. Dan mereka memang menyadari bahwasannya itu efek kegunaan dari alat tersebut sangat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, tapi sekarang gini, kan ngomongin sehat, stamina, bugar, dan lain-lain. Itu kan jadi kan imun juga tetap terjaga. Betul. Benar nggak Mas Boy? Jadi menjaga imunitas ini salah satu upaya. Jadi banyak ya upaya pemirsa untuk menjaga supaya daya tubuh kita baik. Ya tentunya ini di era pandemi ya, kemarin kan banyak nih orang, makan vitamin lah, apa segala macam, olahraga, berjemur dan segala macam. Nah, salah satu yang penting adalah tidur. Tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Ya, jadi ini untuk menjaga supaya tidur kita berkualitas ini banyak upaya yang kita bisa lakukan ya. Ya, pertama tidurnya jangan kemalaman. Ya, usahakan jam 10 malam udah tidur ya. Kemudian ya dibikin suasana kamar yang nyaman, pakaian yang nyaman supaya tidur kita oke. Nah, kemudian kalau masih belum juga nih terjadi tidur yang berkualitas, bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini kan punya 3 warna sinar ya. Jadi ada yang laser merah, biru dan kuning. Nah, ini akan masuk ke bersirkulasi dalam tubuh kita ya, selain tadi tidur kita lebih berkualitas, kemudian berikutnya juga membuat kualitas darah kita menjadi lebih baik. Kemudian teknologi laser ini juga akan mensupport metabolisme tubuh kita. Salah satunya mitokondria. Ini dapur di tubuh kita yang supaya dia bisa menghasilkan energi dengan bagus. Kemudian ada anti agregasi trombosit. Ini mencegah pengentalan darah, mencegah pengumpulan darah. Kemudian ada fibrinolisis ya, membuat darah kita menjadi lebih encer, lebih cair. Sirkulasi darah akan menjadi lebih baik, tekanan darah akan bisa terkendali. Kemudian teknologi laser ini juga bisa digunakan di hidung ya, intranasal. Tadi kan supaya sirkulasi darah kita menjadi lebih baik, di kepala kita ini adalah pembuluh darah yang paling banyak nih ya, karena sentral semuanya akan berpusat di kepala. Digunakan di intranasal, ini juga akan membuat tadi ya kualitas pembuluh darah kita akan terjaga dengan baik. Jadi teknologi laser ini juga bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah persendian atau otot-otot yang mengalami rasa yang ngilu-ngilu atau pegel ya, itu juga bisa dibantu. Jadi mungkin Anda habis beraktivitas, ini juga bisa digunakan ya. Jadi untuk peradangan ya, peradangan di persendian gitu ya. Jadi untuk regenerasi sel. Teknologi laser itu bisa ditempelkan, dilekatkan di daerah-daerah yang memang kita perlu untuk supaya regenerasi selnya akan menjadi lebih baik lagi, sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar lagi. Jadi harapannya kita menjadi bugar kembali. Selain pembuluh darah yang kita jaga, kualitas darah kita jaga, ada lagi harus kita jaga adalah otot. Yang perlu dijaga nih maksudnya adalah otot rangka. Otot rangka nih otot-otot yang ada di bagian anggota gerak tubuh kita. Oh baik. Jadi kalau kita berbicara otot, tubuh kita tuh ada 3 jenis otot. Otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot polos ini yang nggak bisa kita atur karena bekerja secara sendiri, secara otomatis. Nah, yang bisa kita
latih ini adalah otot jantung dan otot rangka. Baik. Otot jantung kita latihnya dengan melakukan latihan-latihan aerobik. Nah, otot rangka ini kita latih nih. Kita latih contohnya seperti olahraga, aktivitas fisik, melakukan angkat beban. Kan banyak ya, kadang kalau misalnya kita lihat ada yang penderita diabetes, atau hipertensi, atau sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung, itu kan pasti memiliki keterbatasan dalam beraktivitas fisik. Disinilah hadir teknologi NMES. Teknologi NMES ini bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot. Sehingga otot dan saraf itu dirangsang kembali. Akhirnya nanti ada kontraksi, otot ada pergerakan, dan nantinya menguat kembali, volumenya pun terjaga. Tapi itu berarti tidak hanya bisa digunakan untuk mereka yang punya keterbatasan melakukan olahraga fisik atau kegiatan fisik, tapi juga yang sehat juga bisa ya? Bisa dong, kayak saya, Mas Boy, atau Mbak Aib. Pak Dedi juga bisa ya, karena kita kan mau memaksimalkan kembali kerja otot kita. Jadi selain Pak Dedi yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga nih Pak Dedi yang akan bercerita bersama kita di sini. Mereka terbantu kesehatan menjadi meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya penderita diabetes, gula darah saya sampai 398, ginjal juga, asam urat saya tuh sampai 13. Beberapa bulan ini saya menggunakan laser. Dulu gula sesaatnya setelah makan malam sekitar 150 sampai 200-an. Sekarang selalu di bawah 150. Jadi teknologi laser ini memang membantu metabolisme tubuh saya menjadi semakin baik. Terus memperbaiki kualitas tidur saya terutama. Jadi ketika saya olahraga, recovery-nya lebih cepat. Terima kasih teknologi laser. Pak Dedi, kami berterima kasih loh Pak Dedi sudah berbagi, bercerita bersama kami di sini. Pasti ya Pak Dedi punya harapan dong untuk Pak Dedi ke depannya atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan. Boleh nggak kita dengarkan di sini? Pesan saya adalah dimanapun, kapanpun, semua itu harus berjalan dengan normal tanpa mengurangi atau merugikan orang-orang sekitar ataupun waktu yang telah terbuang. Wah, Ya artinya kembali lagi saya bilang apapun kegiatannya, kesehatan adalah nomor 1. keren. Terima kasih Pak Dedi, sehat terus ya. Mas Boy, terima kasih Mbak Preti, terima kasih. Baiklah pemirsa, saya mengutip apa yang dikatakan Pak Dedi tadi, kapanpun, dimanapun yang namanya kesehatan itu harus jadi nomor 1. Jadi mulai dari sekarang ayo kita jaga kesehatan kita menjadi nomor 1. Jangan sampai nantinya Anda menyesal jika terjadi penyakit-penyakit dan komplikasi terjadi bagi Anda. Dan saya ingetin lagi, bagi Anda yang punya masalah kesehatan atau keluhan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, kita akan lebih dapat menikmati hidup jika kita memiliki kesehatan. Terapkan pola hidup sehat dan gunakanlah Ako Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ako Laser Ultimate juga dilengkapi dengan laser pad, yaitu aksesoris tambahan yang bisa digunakan pada area tubuh yang membutuhkan. Laser pad ini menggunakan 12 light terapi, ada 9 laser merah dan 3 light terapi yang berwarna biru. Laser pad ini bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, membantu mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal sehingga bisa membantu regenerasi sel dan membantu proses pemulihan luka. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari Ako Laser Ultimate.